Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai legenda asal-usul Gunung Nona atau Gunung Butu Kabobong yang ada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Bagaimana kisah asal-usul Gunung Nona ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Pada zaman dahulu kala, di kaki Gunung Bambapuang, terdapat suatu kerajaan tua yang bernama Kerajaan Tindalaun. Sementara di dalam kerajaan itu sendiri, terdapat sebuah perkampungan kecil yang juga dinamai Tindalaun. Konon pada suatu ketika, datanglah seorang yang disebut To Melaurirangi, orang yang turun dari langit atau yang dalam istilah lainnya disebut To Manurung. To Manurung di kampung Tindalaun yang terletak di sebelah selatan Gunung Bambapuang tersebut. To Manurung ini juga menurut riwayatnya konon datang dari Tangsa, yaitu sebuah daerah di Kabupaten Tanah Toraja. Mulanya, di Tangsa ada seorang ibu muda cantik bernama Maswang yang mempunyai 5 orang anak. Entah karena apa, kelima anak Maswang itu terbagi-bagi, yakni 2 orang ke Tanah Toraja Barat, 2 lainnya tinggal di Tangsa, kemudian yang 1 orang lagi dianggap menghilang karena kepergiannya tidak diketahui. Beberapa hari kemudian, tak jauh dari sebuah perkampungan, pada suatu malam, masyarakat Tindalaun melihat ada seonggok api yang menyala seolah tak ada padamnya. Karena didorong rasa keingintahuan, masyarakat lalu mencoba mendekati sumber nyala api tersebut. Dan ternyata, tak jauh dari situ, ada anak laki-laki yang rupawan, ganteng, serta kulitnya putih bersih. Bahkan, menurut penilaian masyarakat Tindalaun, selain ganteng, anak itu juga memiliki ciri sebagai anak To Malabi. Karenanya, si anak yang tidak diketahui asal-usulnya itu lalu diambil dan dibawa ke kampung Tindalaun. Boleh jadi, anak inilah yang disebut sebagai To Manurung. Ringkas cerita, ketika si anak lelaki tersebut menginjak dewasa, ia lalu dikawinkan dengan salah seorang putri raja kerajaan Tindalaun yang sangat cantik. Di mana setelah pesta perkawinan yang semarak dan yang dilaksanakan secara adat istiadat setempat itu, masyarakat pun secara spontan lalu membuatkan sebuah istana baru bagi pasangan ini. Karena menganggap perkawinan itu adalah penyatuan dari anak seorang raja dengan To Melaurirangi atau To Manurung. Selanjutnya, dari perkawinan itu, lahirlah putra mereka yang diberi nama Kalando Palapana. Kemudian dinobatkan sebagai Raja Tindalaun. Dia memerintah beberapa perkampungan di situ. Seperti diketahui, Tindalaun ini merupakan wilayah yang ketika itu amat kaya dengan sumber daya alamnya. Setiap musim panen, masyarakat sangat bersukaria karena hasil pertanian mereka selalu melimpah ruah. Itu sebabnya kehidupan masyarakat Tindalaun rata-rata makmur dan sejahtera. Cuma sayangnya, kondisi inilah yang membuat mereka lantas lupa diri. Suasana hura-hura nyaris tak terlewatkan setiap saat. Bukan hanya itu, konon karena kekayaan yang dimiliki, perangai masyarakatnya pun banyak yang mulai berubah.
tatanan perilaku yang selama ini sangat menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat leluhur mulai bergeser. Kehidupan pergaulan bebas pun kabarnya sempat mewarnai hari-hari mereka. Dengan kata lain, perubahan strata ekonomi yang begitu pesat ketika itu menjadikan masyarakat Tindalaun seolah lupa dengan jati dirinya. Lalu bagaimana dengan Raja Kalando Palapana atas kejadian tersebut? Tentu saja sang raja gusar. Raja muda ini kemudian memanggil para tetua adat untuk dimintai pertanggungjawabannya, sekaligus memerintahkan agar segera mengatasinya. Raja sangat khawatir jika perbuatan menyimpang yang dilakukan masyarakatnya itu dibiarkan, maka akan mendapat ajab dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Memang menurut kisahnya, para tetua adat tersebut telah melaksanakan titah sang raja untuk menghentikan perilaku menyimpang masyarakatnya. Namun, jangankan berhenti, malah sebaliknya, perbuatan masyarakat itu semakin menjadi-jadi. Hubungan intim di luar nikah seakan menjadi hal yang rutin tanpa bisa dicegah. Larangan berdasarkan agama dan adat istiadat bagai tak digubris, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sebelah timur ibu kota kerajaan. Karena sulit dicegah, maka suatu hari Raja Tindalaun mengundang para pejabat kerajaan dan tetua adat untuk melakukan pembahasan secara khusus, di mana kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut, Tindalaun itu antara lain menyebutkan akan memberi sanksi dan hukuman seberat-beratnya bagi siapa saja tanpa terkecuali yang kedapatan melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Namun apa daya, lagi-lagi masyarakat tidak peduli. Hubungan bebas pun bukan hanya pada malam hari dilakukan, tapi di siang bolong pun perbuatan itu dilakukan. Ibaratnya, masyarakat seperti itu sudah kehilangan akhlak dan moralnya. Celakanya lagi, penyakit masyarakat ini bahkan sempat mewabah di kalangan kerabat kerajaan menyusul terlibatnya salah seorang anak Raja Tindalaun. Kabarnya, pasangan selingkuh anak Raja Tindalaun yang dimaksud adalah anak gadis dari salah seorang tetua adat setempat, yang akhirnya pada malam kejadian itu, ketika kedua anak manusia ini sedang hanyut dalam kenikmatan hubungan intim di luar nikah, sekonyong-konyong datang bencana yang memporak-pondakan wilayah kerajaan Tindalaun. Rupanya Tuhan telah menunjukkan murkanya. Mereka yang selama ini tak mau lagi mendengar titah rajanya dan gemar melakukan hubungan intim di luar nikah, semua dilaknat menjadi bukit-bukit. Di antaranya ada yang menyerupai kelamin wanita. Gunung yang menghadap ke barat dan terletak di sebelah timur Gunung Bambapuang ini, yang kemudian dikenal dengan sebutan Butuh Kabobong atau Gunung Nona. Sedangkan pada sebelah barat Butuh Kabobong atau Gunung Nona, terdapat pula gunung yang menjorok ke seberang menghampiri pusat Butuh Kabobong. Gunung ini bentuknya menyerupai alat kelamin laki-laki. Nah, seperti itu kisah legenda asal-usul dari Gunung Nona atau Butuh Kabobong. Butuh Kabobong atau Gunung Nona yang merupakan nama sebuah gunung unik yang terletak di Kabupaten Enrekang, tepatnya di poros jalan dari arah Rapang, Kabupaten Sidrap. Dikatakan unik karena bentuk gunung ini menyerupai alat reproduksi wanita atau vagina, dan dipastikan hanya satu-satunya di dunia. Selain unik dan penuh daya tarik, gunung ini juga ternyata punya legenda yang secara turun-temurun menyisakan berbagai versi. Namun pada prinsipnya mengandung makna yang sama, yakni pesan moral dari para leluhur setempat tentang pantangan keras untuk melakukan hubungan suami istri di luar nikah.
Nah, seperti itu kisahnya. Ini hanyalah cerita rakyat atau legenda atau disebut juga dengan dongeng. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah legenda, dongeng, cerita rakyat ataupun sejarah yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita yang lainnya.